Harumu ala junubi haram atas tiang ingkang junub. Sittatu asya, enten 6 perkara. Jadi haram hukumnya bagi orang yang junub itu atas 6 perkara. Enten 6 perkara sing haram ing atase wong kang sing junub. Wong sing junub niku napa? Wong kang sing junub niku enten kalih. Nggih niku napa niku suami istri berhubungan nggih. Niku ingkang sepindah. Sing nomor kalih napa? Sing nomor kalih nggih niku metu mani. Niku junub. Nah, terus nek sumangga tiyang niku apa niku sampun hubungan nggih, suami istri kalih utawa keluar mani. Nah, niki ngapunten misalnya berhubungan tapi kok boten keluar mani misalkan, dia termasuk junub. Kemudian sing nomor kali nggih junub. Napa niku keluar mani, metu mani. Lah niku napa mawon sing diharamno bagi tiyang ingkang junub ya yaitu ada 6 perkara ya. Ada 6 perkara. Apa itu? Yaitu adalah as-shalah, yaitu salat. Jadi salat hukumnya haram ketika orang itu lagi junub ya. Jadi ketika orang lagi junub maka haram hukumnya untuk salat. Salat hukumnya haram. Ya. Tetapi enten pengecualian guys, sing kaya pembahasan wingi niku. Nah, misalnya enten tiang niku, ya, misal kok pas junub, ya, kok pas junub salat, waktune salat niku sudah mau habis, ya. Waktu ini sholat, niku pun mehentek waktu ini misalnya duhur, gitu. Utawa misal napa niku subuh misalnya, tangi subuh junub dalam keadaan junub. Lah kok pas iki sengenge pun arep metu niki kan waktu ini subuh kan wis mulai arep entek, ya sudah mau habis waktunya. Tapi misalkan kok mau mandi, ya kok nggak ada air sama sekali, misalnya. Sama sekali nggak ada air. Ya. Mandi nggak ada air sama sekali. Kalau misalkan nggak ada air sama sekali, saged tayamum, kan ngoten. Kalau misalkan tayamum, sampun tayamum kemudian sholat. Nah, ini bukan nopo-nopo. Akan tetapi nanti ketika ketika sudah ada air, maka itu diqadha sholatnya. Lah, kalau misalkan tadi nggak ada, tapi kalau misalkan tayamum itu sebenarnya sudah bisa sementara bisa menghilangkan hadas, cuma sebagai pengganti. Tayamum niku cuma sebagai pengganti daripada menghilangkan hadas besar nggih niku mandi besar. Saged pun salat ngoten. Ada tetapi nanti kalau misalkan habis air sudah ada nggih niku balene meneh salate nggih niku qadha salat. Nah ngoten semua boten enten banyu. Kalau misalkan enggak ada air. Lah, lajeng kalau misalkan dua-duanya nggak ada, air boten enten, nggak ada air, debu juga nggak ada untuk tayamum sama sekali nggak ada debu misalkan. Boleh teng pundi-pundi, teng celah-celah, teng jendela boten enten belas debu. Nah, pripun nih belum mandi besar, kemudian tayamum juga nggak bisa. Kemudian waktu sudah mau habis mau sholat, lah pripun dalam keadaan junub. Dalam keadaan berhadas lah pripun sholat lihurmatil waktu, yaitu sholat untuk menghormati waktu. Tetap butuh sholat. Sholat dalam keadaan junub lah pripun tetap boten napa-napa sholat. Sholat untuk menghormati waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Cuma waktunya niku arep entek sudah mau habis. Lah kalau misalkan menyengaja waktu sampai habis kok dia belum sholat, kok nggak sholat, maka dosa hukumnya. Sholat untuk lihurmatil waktu itu namanya, yaitu sholat untuk menghormati waktu. Jadi niatnya itu untuk sholat, kenapa? Karena waktunya itu mau habis, untuk menghormati waktu. Dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas besar, keranten apa keranten nggak ada air untuk mandi besar. Boten enten banyu belas untuk mandi besar, kemudian juga boten enten debu untuk tayamum.
Terus tetap wajib untuk sholat untuk menghormati waktu. Nah, mungkin kalau misalkan sudah ada air, ya kemudian dia mandi, ya untuk menghilangkan hadas besar, ya, kemudian baru setelah itu baru setelah itu sholat wudu, sholat sing tadi itu diulangi lagi. Kenapa? Karena tadi sholatnya dalam keadaan berhadas. Ngoten. Jadi itu adalah pengecualian kalau misalkan nggak ada air ataupun nggak ada air dan juga boten enten debu. Ya. Lajeng sing nomor kali nopo? Sing nomor kali nggih niku at-tawaf. Ya. Yang nomor kali niku tawaf. Oke. Bagi orang yang junub niku boten angsal untuk tawaf ya di Mekah sana. Kalau misalkan lagi berhaji atau umroh kok kemudian junub, maka boten asal untuk tawaf. Lajeng apa wa masful mushafi wa hamluhu, dan juga apa? Memegang mushaf dan juga membawanya. Di sini memegang mushaf sama kayak kemarin ya, sama sekali enggak boten asal untuk demok mushaf, ya, demok Al-Qur'an. Boten asal kalau misalkan kita dalam keadaan junub. Begitu juga dengan membawanya. Betul Al-Qur'an, mushaf niku boten asal kalau misalkan kita lagi junub, seperti pembahasan yang kemarin niku. Kalau misalkan kita lagi berhadas niku boten asal napa niku demok Al-Qur'an utawa napa membawa Al-Qur'an. Membawa niku lebih besar daripada memegang. Ngoten. Lajeng wal lubsu fil masjid. Ya. Menang di dalam masjid. Nah, kok misal ada orang yang junub, ya, kok kemudian dia masuk ke dalam masjid, berdiam diri di dalam masjid, niku haram hukumnya, ya, haram hukumnya. Lah, enten pengecualian tapi ini ki, enten pengecualian tentang syara ini ki. Kalau misalkan orang itu kalau misalkan dia sudah ada di dalam masjid, ya, pun enten penjuru masjid, kok dilalah keturun misalkan, kok pas menjadi di dalam masjid kok maaf keluar mani misalkan, ya. Keluar mani di dalam masjid kok keluar mani misalkan, lah kemudian pas mau keluar, kan ini kan dalam keadaan berhadas, keluar mani di dalam masjid, keturun di dalam masjid kok kemudian dia keluar mani, kan haram hukumnya menetap di dalam masjid, kok kemudian arep metu kok terkunci misalkan, lawangnya kok dikunci misalkan, lah pripun? Wah ini bingung ini, wah dalam keadaan berhadas, dalam keadaan junub, ini nggak boleh diam diri di dalam masjid, kok pas arep metu kok lawangnya terkunci misalnya, pripun? Nah ini pengecualian, ojo dibongkar lawangnya, tetap mboten napa-napa di dalam masjid. Ngoten niku pengecualian kalau misalkan terkunci di dalam masjid. Ngoten. Utawa napa? Sing pengecualian kalau misalkan dia pas di dalam masjid kok kemudian boten enten kelambi utawa apa niku kain sing nutupi dia dalam keadaan misalkan terbuka auratnya. Kok kemudian kalau misalkan dia keluar nanti kelihatan orang auratnya kebuka. Lah dia dalam keadaan apa? Junub dalam keadaan berhadas besar. Lah pripun? Niku boten napa-napa di dalam masjid. Napa niku sampai nunggu misalkan ada orang ke dalam kemudian juga membawakan pakaian buat dia untuk menutup aurat. Jadi niku adalah keadaan kalau misalkan di dalam masjid niku boten napa-napa dalam keadaan junub, ya, dalam keadaan berhadas besar. Kemudian lajeng napa wa qiraatul Qur'an. Ngaos Al-Qur'an. Maksudnya ngaos Al-Qur'an pripun? Ngaos Al-Qur'an berarti ngaos Al-Qur'an dalam hafalan nggih. Ngaos Al-Qur'an di dalam hafalan. Itu bagi orang yang junub niku boten asal. Akan tetapi niki enten pengecualian nggih teng saraya niku kalau misalkan kita baca Al-Qur'an nggih. Kalau kita baca Al-Qur'an, kalau misalkan kita baca Al-Qur'an, kalau misalnya kan teng amaliyah misalkan koyo apa niku misal koyo tahlil nggih, tahlil.
tahlil niku kan enten sebagian sing ayat Al-Qur'an. Misalnya koyo napa niku alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Niku kan enten niku kan termasuk ayat Al-Qur'an. Kalau misalkan orang yang junub tadi ngaos misalkan ngaos tahlil kok sebagian enten ayat Al-Qur'an nih, gitu. Kalau misalkan itu tidak diniatkan untuk baca Al-Qur'an, ya, cuma diniatkan untuk zikir, ya. Diniatkan untuk zikir karena tadi lagi membaca tahlil, niku boten napa-napa. Tapi ulama ihtiyat berhati-hati lebih baik jangan sama sekali kalau misalkan lagi junub. Kemudian begitu juga yang haram bagi haid, ini khusus perempuan, khusus ibu-ibu yang haram untuk orang yang haid, seorang perempuan yang haid niku napa mawon enten 10. Enten sedasa perkara. Nggih, sing pertama napa salat. Nggih. Yang pertama nggih niku napa salat. Haram untuk napa niku salat. Nggih, haram untuk salat bagi orang yang haid, nggih. Kemudian sing nomor kali napa tawaf, nggih, sami koyo mau nggih. Kemudian sing nomor 3 mushaf, memegang mushaf, kemudian juga membawa mushaf, membawa Al-Qur'an, megang Al-Qur'an dan juga membawa Al-Qur'an. Ya. Kemudian apa? Begitu juga walau fil masjid. Ya. Tadi sama nggih netep di masjid, ya. Niku boten asal kalau orang atau perempuan niku haid. Kemudian wa qiraatul Qur'an, nawas Al-Qur'an. Nah, sami kalau kalau misalkan napa niku perempuan niku haid, nggih, kalau misalkan pas zikir kok dilalah niku ayat Al-Qur'an, diniati niku zikir niku boten napa-napa. Bukan diniati nawas Al-Qur'an. Utawa napa pengecualian misalkan ada guru perempuan, guru TPA misalkan ngajar napa niku anak-anak membaca Al-Qur'an kemudian ditirukan misalkan di dalam membaca Al-Qur'an misalkan. Dzalikal kitabu misalkan. Si guru tadi nyuruh muridnya untuk nirukan dia. Dzalikal kitabu la raiba. Niku kan ayat Al-Qur'an. Nah kalau misalkan diniati niku mulang gitu. Diniati untuk ngajar, niku boten napa-napa, boten diniati ngaos Al-Qur'an, boten. Niku pengecualian. Kalau misalkan bagi orang yang haid. Utawa napa? Utawa perempuan yang napa niku lagi menghafal Al-Qur'an. Misalkan santri tahfidz Al-Qur'an. Nah niku kan santri menghafal Al-Qur'an niku kan bendinene kan napa niku ngafal Al-Qur'an. Nah kalau misalkan ngafal Al-Qur'an itu kan butuh diulang-ulang, nah kalau misalkan seperti itu, kalau diniatkan untuk napa niku menjaga hafalan, niku sebagian para ulama enten yang membolehkan, boten napa-napa. Akan tapi memang lebih baik nih boten plus ngaos Al-Qur'an sebagai kehati-hatian. Lazim apa wassaum puasa. Puasa niku boten asal bagi orang yang haid. Kemudian tolak, mentalak nih. Kalau talak ini kan berarti bukan perempuannya yang ngerjakan yang haram, akan tetapi nopo suami. Jadi suami kalau misalkan pas lagi nopo niku emosi misalkan mau nggak mau misalkan alhamdulillah mau mentalak istrinya, kok istrinya dalam keadaan haid niku hukumnya haram. Apa niku nunggu haidnya selesai baru ditalak gitu. Kalau pas dalam keadaan haid maka hukumnya haram mentalak istri dalam keadaan haid. Lajeng napa wal murur fil masjid, nggih, bolak-balik ke masjid. Maksudnya napa lewat niku lewat bolak-balik maksudnya. Maksudnya murur niku riwariwi teng masjid. Niku boten asal. Kalau misalkan kalau misalkan dia takut untuk mengotori, jadi itu sing boten asal. Kemudian apa wal istinta bima baina surah wa rubah, bersenang-senang dengan suami ya antara usur dan lutut. Jadi kalau misalkan dalam keadaan haid, niku stop pray rumiyin, berhenti dulu.
Ini al istimta bersenang-senang antara pusar dan lutut. Niku boten asal ketika perempuan atau istri dalam keadaan haid. Niku nggih. Niku yang haram bagi tiang ingkang junub dan juga orang yang